Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Marfanda dengan NIM S1F1230013, mahasiswa program studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang infrastruktur wilayah dan kota untuk masa depan. Yang pertama, pengelolaan dan penyediaan energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan merupakan pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Energi baru dan terbarukan bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Indonesia menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan minimum 23% untuk tahun 2025 dan 30% untuk 2050. Kebijakan energi baru dan terbarukan. Yang pertama, konversi energi, yaitu pemanfaatan energi yang efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang diperlukan. Yang kedua, diversifikasi energi. Penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi, serta peralatan menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, intensifikasi energi, yaitu pencarian sumber energi baru untuk meningkatkan cadangan energi guna dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Lalu, jenis-jenis sumber energi terbarukan. Yang pertama itu tenaga air. Energi tenaga air adalah energi yang diperoleh dengan aliran air, seperti mengelola energi mekanik atau potensial dari gelombang atau naik turunnya aliran air. Energi tenaga air biasa dijumpai di sungai, laut, hingga dam atau tanggul dan bendungan. Pemrosesan energi air tidak menghasilkan polusi dan bisa digunakan untuk pembangkit skala besar maupun kecil. Lalu yang kedua, tenaga surya. Energi surya atau energi matahari diperoleh dengan mengubah energi dari radiasi matahari menjadi panas, listrik, atau air panas. Selain itu, sistem fotovoltaik atau PV dapat mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik melalui penggunaan sel surya. Kelebihan energi tenaga surya adalah tidak terbatas karena bisa dipanen kapan saja selama ada sinar matahari. Penggunaan panel surya pada level rumah tangga juga bisa mengurangi biaya listrik. Yang ketiga, tenaga angin. Energi tenaga angin memanfaatkan energi kinetik dari udara yang bergerak untuk memutar turbin angin. Tak hanya diletakkan di dataran berangin, energi angin kini telah dipasang di lepas pantai dengan turbin yang lebih tinggi dan diameter rotor yang lebih besar. Energi angin tidak mengeluarkan polusi atau zat-zat berbahaya bagi lingkungan. Meski begitu, energi angin lebih cocok dipasang di lokasi terpencil. Lalu yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi memanfaatkan energi panas dari interior rumah yang diekstraksi dari reservoir panas bumi menggunakan sumur atau berbagai cara lainnya. Mengingat energi panas bumi dapat dibangun di bawah tanah, jejak karbon yang ditinggalkan sangat sedikit.
Energi panas bumi juga dapat diperbaharui sehingga tidak beresiko akan habis. Yang kelima, biomasa. Energi biomasa atau bioenergi adalah bentuk energi yang berasal dari biomasa atau bahan organik seperti tumbuhan dan organisme yang baru hidup. Pengolahan energi biomasa dapat diperoleh dari pembakaran biomasa, pemanfaatan metana, hingga dekomposisi alami bahan organik. Lalu selanjutnya adalah manfaat energi terbarukan. Manfaat yang pertama yaitu mengurangi pemanasan global. Manfaat pertama dapat mengurangi pemanasan global, bahkan pemanfaatannya tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan, termasuk resiko efek rumah kaca. Namun, hal ini dapat diperoleh selama penggunaan sumber energi terbarukan tidak melibatkan eksploitasi seperti pengambilan serta pengolahan minyak bumi. Ramah lingkungan, sumber energi terbarukan menggunakan sumber daya alam yang bersifat ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, sumber energi melimpah manfaat. Berikutnya yaitu sumber energi terbarukan memiliki ketersediaan yang melimpah dan bisa dieksploitasi maksimal oleh manusia. Ini akan menghasilkan tenaga besar dalam jangka panjang, sehingga menekan kekhawatiran akan habisnya sumber energi untuk menunjang aktivitas manusia. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang semakin sulit ditemukan dan semakin mahal, sehingga meningkatkan kemandirian energi. Yang kelima, meningkatkan akses energi. Sumber energi terbarukan dapat memberikan akses energi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan energi konvensional. Lalu, infrastruktur untuk masa depan. Menggali potensi energi baru dan terbarukan. Presentasi ini akan membahas pengelolaan dan penyediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, serta infrastruktur sumber air dalam konteks kewilayahan. Kita akan mengeksplorasi bagaimana strategi ini dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional. Infrastruktur energi baru dan terbarukan tidak hanya mencakup pembangunan pembangkit energi, tetapi juga melibatkan sistem pendukung yang akan menghubungkan sumber energi terbarukan dengan konsumen. Untuk mencapai tujuan global dalam mengurangi dampak perubahan iklim, penggunaan dan implementasi infrastruktur EBT yang terintegrasi dengan baik sangat penting. Penyediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan akan menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan efisien. Dengan investasi yang tepat, infrastruktur dan teknologi, serta dukungan kebijakan yang mendukung energi terbarukan dapat mengubah cara kita menghasilkan, mendistribusikannya kepada bagaimana mengonsumsi energi dalam skala global. Lalu,
Infrastruktur sumber air dalam konteks wilayah. Infrastruktur sumber air dalam konteks wilayah mencakup semua fasilitas, sistem, dan jaringan yang dibangun untuk menyediakan, mengelola, dan mendistribusikan air untuk berbagai keperluan, baik untuk konsumsi manusia, pertanian, industri, maupun untuk keperluan ekosistem. Infrastruktur ini memainkan peran kunci dalam mendukung ketahanan air di suatu wilayah dan pengolahan sumber daya air secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, infrastruktur sumber air yang baik dan terkelola dengan baik sangat penting untuk memastikan keberlanjutan akses air bersih, mendukung pertanian, industri, serta menjaga kelestarian ekosistem yang bergantung pada sumber daya air. Pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan dari infrastruktur ini sangat penting untuk ketahanan air wilayah di masa depan. Yang selanjutnya, pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan marine area dan terrestrial area. Untuk kegiatan marine area, yaitu yang pertama, infrastruktur untuk transportasi laut, kedua, infrastruktur untuk perikanan dan budidaya laut, yang ketiga, infrastruktur dan konservasi untuk keberlanjutan laut. Yang keempat, infrastruktur untuk pariwisata laut. Yang kelima, infrastruktur untuk penelitian dan pendidikan laut. Yang keenam, infrastruktur untuk keamanan laut. Untuk teritorial area, yang pertama, infrastruktur transportasi, kedua, infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan, ketiga, infrastruktur kehutanan dan konservasi alam, yang keempat, infrastruktur energi dan sumber daya alam, yang kelima, infrastruktur pariwisata alam dan ekowisata, yang keenam, infrastruktur kesehatan dan pendidikan, dan yang ketujuh, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Mitigasi bencana atau membangun ketahanan wilayah. Pertama, infrastruktur kunci. Infrastruktur kunci yaitu infrastruktur yang tangguh, sangat penting dalam mitigasi bencana. Ini mencakup sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan infrastruktur penting yang dapat bertahan terhadap bencana. Lalu peran teknologi. Teknologi modern seperti sensor, data analisis, dan komunikasi dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggapan terhadap bencana. Lalu, pemahaman wilayah agropolitan dan pengembangan jaringan irigasi. Pemahaman wilayah agropolitan. Wilayah agropolitan adalah suatu kawasan yang didesain atau dikembangkan untuk mendukung aktivitas pertanian, namun dengan memperhatikan adanya kegiatan ekonomi dan sosial lainnya. Secara umum, wilayah agropolitan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan menyediakan sarana serta infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan tersebut. Lalu, pengembangan jaringan irigasi.
Pengembangan jaringan irigasi adalah usaha untuk membangun, memperbaiki, atau memperluas sistem pengairan guna mendukung kelangsungan dan peningkatan produksi pertanian. Irigasi berperan penting dalam memastikan pasokan air yang cukup bagi tanaman, khususnya di daerah yang tidak bergantung pada hujan musiman. Agropolitan menjembatani pertanian dan infrastruktur. Yang pertama, pengembangan jaringan irigasi. Sistem irigasi yang efisien dan modern sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan terhadap kekeringan. Lalu yang kedua, infrastruktur terintegrasi seperti jalan, penyimpanan, dan pasar sangat penting untuk meningkatkan akses pasar dan nilai tambah produk pertanian. Lalu, KPI dan KI mengukur keberhasilan. Tujuan KPI, Key Performance Indication, yaitu membantu mengukur keberhasilan program dan proyek pembangunan infrastruktur. Lalu yang kedua, dampak KI, Key Impact Indicator, yaitu menunjukkan dampak nyata dari program infrastruktur terhadap masyarakat dan lingkungan. 9 industri strategis membangun keunggulan nasional. Yaitu yang pertama, manufaktur. Industri manufaktur menjadi tulang punggung ekonomi nasional, menyediakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, sektor energi memegang peran kunci dalam memenuhi kebutuhan energi nasional dan mendorong transisi energi menuju sumber energi terbarukan. Perhitungan kebutuhan infrastruktur, menentukan strategi yang tepat. Yang pertama, Kepmenperin. Keputusan Menteri Perindustrian, Kepmenperin, menetapkan standar dan perhitungan kebutuhan infrastruktur. Analisis kebutuhan. Analisis yang teliti terhadap kebutuhan infrastruktur berdasarkan Kepmenperin memastikan penyediaan infrastruktur yang memadai. Perencanaan yang matang berdasarkan analisis kebutuhan dan Kepmenperin menghasilkan strategi penyediaan infrastruktur yang efektif. Standar khusus menjamin kualitas dan keselamatan. Yang pertama, jenis industri. Industri tertentu memiliki standar khusus untuk kebutuhan infrastruktur, seperti persyaratan keamanan, lingkungan, dan efisiensi. Lalu yang kedua, peraturan standar. Peraturan dan standar industri yang ketat memastikan kualitas infrastruktur, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Prospeksi wilayah tambang. Yang pertama, pengetahuan geologi. Prospeksi tambang melibatkan studi geologi yang mendalam untuk mengidentifikasi potensi sumber daya mineral. Lalu, teknologi modern. Teknologi canggih seperti pemindaian geofisika dan analisis data geospasial
membantu menemukan lokasi tambang yang potensial. Proyeksi wilayah tambang merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk memprediksi potensi dan kelayakan suatu kawasan untuk kegiatan pertambangan di masa depan. Proyeksi ini dilakukan dengan tujuan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien, serta mengidentifikasi resiko dan peluang yang mungkin terjadi dalam pengelolaan tambang. Proyeksi wilayah tambang melibatkan berbagai aspek yang harus diperhitungkan secara komprehensif, mulai dari potensi sumber daya alam, kelayakan ekonomi, infrastruktur, dampak lingkungan, hingga aspek sosial dan hukum. Dengan melakukan proyeksi yang matang, pengelolaan pertambangan bisa dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi daerah dan negara. Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pertambangan. Pengelolaan infrastruktur pertambangan melibatkan beberapa aspek penting. Di antaranya yaitu yang pertama, perencanaan infrastruktur. Perencanaan infrastruktur yang baik memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat mendukung operasional tambang dalam jangka panjang, memenuhi standar keselamatan, serta ramah lingkungan. Hal ini mencakup perencanaan untuk ekspansi tambang di masa depan. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk tambang melibatkan konstruksi fisik seperti jalan, jembatan, fasilitas pengolahan, serta jaringan energi dan air. Termaksud pemeliharaan jalan, peralatan listrik, sistem pipa, serta fasilitas sosial dan kesehatan. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung kegiatan pertambangan harus dikelola dengan memperhatikan dampak lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan air limbah, pengelolaan emisi udara, serta reklamasi lahan bekas tambang, serta kegiatan setelah kegiatan pertambangan selesai. Lalu yang kelima, manajemen keamanan. Keamanan infrastruktur juga menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan tambang. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, sistem listrik harus dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan keselamatan kerja dan masyarakat sekitar. Termaksud dalam hal kebakaran, kecelakaan kerja, dan bencana alam. Pengelolaan infrastruktur pertambangan menjamin keberlanjutan dan kemanfaatan. Selesai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas sehari-hari.